Turut menjadi korban dalam gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pedangdut Ine Cynthia datang dan menyaksikan langsung bagaimana kedahsyatan gempa berskala 5,6 skala Richter itu menghancurkan tanah kelahirannya Cianjur, Jawa Barat. Lantas, bagaimanakah kondisi Cianjur menurut pengamatan Ine Cynthia? Dan benarkah pula masih banyak di antara para korban yang belum mendapatkan sarana ataupun prasarana yang memadai di tenda pengungsian? Ya, selain Ine Cynthia, salah satu selebriti lain asal Cianjur, Jawa Barat adalah Melly Lida. Mendapati tanah kelahirannya itu porak-poranda akibat gempa, Melly pun juga mengaku sedih dan tidak percaya gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter ini pun bisa menghancurkan tanah kelahirannya. Seperti inilah kesedihan Melly Lida terkait gempa Cianjur. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kejadian gempa berskala 5,6 skala Richter yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat memang menjadi duka yang begitu mendalam bagi kita semua. Menimbulkan berbagai macam kerusakan mulai dari tempat tinggal, bangunan, hingga tempat-tempat publik yang hancur dan rata dengan tanah. Kerusakan pasca gempa pun masih begitu terasa di mana-mana. Bantuan pun juga sangat dibutuhkan oleh para korban berupa bantuan makanan jadi karena sulitnya peralatan masak dan juga bahan-bahan makanan mentah juga sangat sulit didapatkan. Kejadian gempa ini pun juga turut menggugah Ustadz Dery Sulaiman. Selain itu, kejadian gempa ini pun juga ternyata dirasakan oleh pedangdut Ine Cynthia. Ine salah satu pedangdut yang lahir dan juga besar di daerah yang terdampak paling parah di dalam tragedi ini. Ia pun juga menceritakan bagaimana kedahsyatan gempa yang menimpa kota kelahirannya itu serta memporak-porandakan Cianjur, Jawa Barat. Dan seperti inilah cerita Ine terkait gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 kemarin. Jalan. Alhamdulillah yang saya rasakan ya sangat cemas untuk kesehatan anak-anak. Banyak kebutuhan logistiknya masih kurang sih ya. Yang dirasakan kita ini sebagai manusia pasti ada perasaan was-was ya. Terus yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah terutama logistik yang dibutuhkan oleh kita, makanan dan selimut, terutama tenda lah, kasihan juga. Yang evakuasi kami ada 3 RT Secara langsung pada malam hari ini, inilah kondisi darurat di RT 5 RW 08. Dan ini dapur umum sudah siap sajian makan malam ini.
lebih baik kalau lihat daripada Tuh. kekurangan. Ya. Nah, inilah kondisi pada malam ini ya. Nanti kita wawancara salah satu warga pasca gempa ini. Itu di mana? Baik pemirsa, inilah dampak terkini dari dampak gempa di Kabupaten Cianjur, tepatnya lokasi di daerah Cibabar, perumahan BTN Mayak Asri, Desa Mayak, RT 4 RW 6, Kampung Pojok. Amruk Ya, menyasin neng amruk iya, susah jalan. Di Palu lagi mana? iya, iya. Itu masjidnya satu tuh kan sini dekat masjid rumahna amruk. Tenda pengungsiannya masih ala kadarnya banget, Masya Allah. Yang parah di belakang. Memori daun pisang, semoga jadi kenangan. Mana daun pisangnya? Cianjur itu kan memang tempat kelahiran saya kan. Dan orang tua saya, mama, papa saya juga masih tinggal di Cianjur sama kakak saya. Qadarullah, alhamdulillah, dilalah mama saya itu sekarang lagi berobat bolak-balik ke rumah sakit. Jadi saya suruh nginep di sini biar nggak bolak-balik. Jadi alhamdulillah pas kejadian gempa itu kemarin, mama saya posisinya lagi di sini. Tapi yang lagi di rumah itu kakak saya yang tinggal di Bandung. Cuman kalau weekend dia ke sana ke Cianjur. Kakak saya itu sampai dia itu terjatuh ke kolam. Habis jatuh ke kolam dia berusaha lari, terus mau lari samping genteng-genteng yang di pinggiran-pinggiran rumah mama saya itu berjatuhan, terus bahkan kakak ipar saya tuh ininya berdarah juga kan. Mungkin dia ketiban apa, karena perabotan di rumah juga kayak piring-piring yang gitu-gitu katanya pada jatuh juga gitu. Jadi kakak saya tuh langsung nelepon begitu berapa jam habis kejadian gitu. Tapi kita bersyukur alhamdulillah ya, maksudnya mama papa saya itu terselamatkan, posisinya lagi di sini. Kakak saya yang perempuan aja itu sehari sebelumnya tuh udah mau pulang ke Cianjur. Kepanikan Ine terkait gempa akhirnya membuat penyanyi itu pun memutuskan untuk menyambangi kota kelahirannya itu. Dalam kunjungannya tersebut, Ine pun juga menyaksikan langsung bagaimana gempa 5,6 skala Richter ini pun juga memporak-porandakan tanah kelahirannya itu. Tidak cukup sampai di situ, mengunjungi rumah sang mama yang terdampak, Ine pun juga tak berani masuk. Bahkan, ia pun juga sempat mengalami sendiri guncangan gempa susulan yang terjadi, walaupun tidak sebesar yang terjadi sebelumnya. Dan seperti inilah cerita Ine saat mengunjungi daerah kelahirannya, Cianjur, Jawa Barat. Dengan banyaknya korban akibat gempa tersebut, beberapa artis pun juga tergerak untuk membantu meringankan beban para korban dengan memberikan bantuan yang pastinya akan sangat berguna bagi para korban. Rumahnya rata, Masya Allah. Jadi Bapak semuanya di pengungsian itu?
keluarga 1, 2, 3, 4 yang di depan pinggir jalan. Iya. Tenda pengungsiannya masih ala kadarnya banget, Masya Allah. Yang di depan itu di belakang ambruk semua. Kabupaten namanya tempat mama saya kan Nagrak Wetan. Itu di tempat mama saya juga di Nagrak Wetan itu beberapa tetangga-tetangga banyak yang hancur juga. Yang lebih parah lagi ke atas sedikit itu kira 5 menit lagi dari tempat mama saya itu di tempat Nagrak atas sama Panumbangan. Panumbangan itu udah masuknya, kalau tempat mama saya kan Nagrak Wetan tuh masih Kabupaten Cianjur. Yang paling parah lagi yang udah masuk Kabupaten Cugenang, tapi itu yang masih berdekatan gitu, sejalur itu. Kemarin saya ke sana hanya sampai Panumbangan karena sebetulnya kalau terusin kan itu bisa nembus di Cugenang ya, Cugenang yang arah ke Cipanas, tapi arah ke sananya udah ditutup karena jalannya tuh infonya terbelah kan, nggak bisa dilewati mobil. Jadi saya sampai Panumbangan, Nagrak atas sama Panumbangan di sana. Nagrak atas aja udah banyak yang parah. Hancurnya yang mereka ambruk atapnya yang bener-bener sampai ke jalan. Jadi dan kemarin saya ke sana pun itu belum semuanya bisa dievakuasi kan. Karena mungkin dia banyak yang harus diinikan kan bergantian gitu. Jadi mungkin kalaupun ada yang tertimbun mungkin saya rasa belum semuanya itu. Belum semuanya bisa masih dalam antrian karena sana pun juga sebetulnya kan deket banget ya dari rumah mama saya juga hanya 5 menit, tapi karena jalannya kecil terus ambulan masih banyak lalu lalang, kadang kalau mobil besar sedikit aja harus bergantian gitu kan lewatnya, itu yang menimbulkan macet. Saya selama kemarin di Cianjur itu 2 kali goncangan. Saya lagi di tenda pengungsian yang di Nagrak atas itu goncangan juga. Bahkan kondisi dalamnya rumah mama saya itu kemarin belum berani ke dalam karena dari luar kan memang ada retak-retak, terus genteng juga ada yang geser-geser gitu. Jadi saya hanya melihat dari luar aja karena kebetulan kakak saya pun juga langsung mengungsi ke Bandung ya, karena di sana tuh mereka semuanya belum berani masuk ke dalam rumah gitu. Susulannya gempanya masih sering dan memang di Cianjur kalau di tempat lainnya seperti di perkotaannya itu nggak apa-apa. Bahkan di sana restoran juga masih pada buka, jual-jualan makanan, toko masih ada yang buka. Tapi kebetulan titik yang parah gempanya itu memang di wilayah itu, di wilayah rumah mama saya ke atas itu. Nah di situ kan masih danger kita ya, maksudnya terlalu berisiko gitu. Jadi saya juga hanya ngelihat dari luar aja. Bahkan mama saya mau nengok ke dalam seperti apa ininya, jangan dulu kata PRW di sana kan, udah nanti aja, yang penting jiwa dulu kita selamatkan gitu. Saya selama di sana yang ngerasa 2 kali. Ya sadulur di Cianjur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Insya Allah saudara-saudaraku di Cianjur diberikan ketabahan. Selain menyaksikan langsung bagaimana gempa dahsyat itu menghancurkan tanah kelahirannya, dalam kunjungannya itu, Ine Cynthia pun juga membawakan beberapa bantuan yang tentunya sangat diperlukan oleh para korban terdampak. Pasalnya, menurut Ine, masih banyak korban lainnya yang saat ini tinggal di dalam tenda pengungsian belum mendapatkan fasilitas yang layak. Mereka kayaknya udah mulai terbiasa, tapi karena mereka kan merasa tenangnya karena merekanya nggak ada yang di dalam rumah. Mereka tuh di luar rumah semua, yaitu di tenda-tenda pengungsian. Cuma saya tuh mirisnya ya ngebayangin kalau turun hujan, karena tendanya itu masih banyak yang belum mendapat bantuan. Tendanya bukan tenda yang layak, masih yang cuma pakai terpal. Belum, betul. Mereka makanya kemarin itu, Bu, minta selimut, minta alas terpal gitu. Pak, baju-baju juga. Nah, kemarin kan yang saya dengan teman-teman datang ke sana, kita pikir untuk makan dulu kan, kita bawa makanan gitu ya, beras dan lain-lain lah. Tapi ternyata itu pakaian juga mereka perlu, selimut perlu, terutama tenda juga harus tenda yang layak lah. Yang saya kan ke sana pagi ya sampai siang. Saya aja ke situ sampai 3 kali balik.
3 kali balik karena kan tendanya banyak. Jadi yang pertama saya datengin kan yang di RT yang di Nagrek Wetan ya, yang di pas di belakang banget mama saya, ruang mama saya. Di situ kemudian terus estafet kita ke atas. Ya mereka seneng banget gitu ya dikasih bantuan makanan. Terus ya semari itu mereka tolong ya tenda, terpal, selimut yang kayak gitu-gitu. Terus udah kita sampaikan juga. Kesedihan pun sangat dirasakan oleh Encuy, pemain sinetron Dunia Terbalik ketika melihat kondisi kampung halamannya yang hancur pasca diterpa gempa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, selain Ines Cynthia, selebriti lainnya yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat adalah Melly Lida. Mendapati tanah kelahirannya itu yang porak-poranda akibat gempa, Melly pun mengaku sedih dan tidak percaya. Gempa dengan skala 5,6 skala Richter ini pun bisa menghancurkan tanah kelahirannya. Tak hanya Melly, pemain sinetron Dunia Terbalik yang akrab dikenal sebagai Encuy juga mengatakan bahwa dirinya turut sedih dan juga prihatin atas apa yang terjadi di kota Cianjur terkait dengan gempa. Pertama-tama agak shock ya, karena seumur-umur kota Cianjur ini belum pernah terkena gempa separah ini ya. Mungkin adalah getaran-getaran gempa dari daerah lain yang mungkin cuma sedikit doang, tapi ini benar-benar banyak memakan korban, maupun rumah maupun orang, longsor dan lain segala rupa. Makanya kayak ya ampun, seumur hidup aku tinggal di Cianjur, baru kali ini gempa bener-bener memakan banyak korban. Kena, sama-sama kena. Terus waktu aku telepon juga orang tua bilang katanya beberapa minggu ini tuh ada 4 atau 8 susulan gempa. Jadi ini tuh bukan yang ke 1 kali 2 kali, udah kesekian kalinya. Cuman mungkin ini tuh yang lebih besar, ada beberapa genteng lah yang turun. Karena memang di Cianjur aku memang enggak separah yang benar-benar ngeguncang banget, cuman nyampe gitu. Pak Guru hatur nuhun Pak Guru, ku abi didugikeun dieu nya, amanahna didugikeun sadayana. Didugikeun amanahna berkah, sadayana berkah. Tong mikiran ngusep nya. Oke, siap. Alhamdulillah mobil abdi pinu ku nunar ditip berkah sadayana berkah. Berkah sadayana berkah. Ciranjang kacanakna teh nya. Ciranjang, Kecamatan Ciranjang. Kampung Anyar, Ciranjang. Desa Sindang Sari. Ini lagi di tenda pengungsian pemirsa tuh. Gelap. Ini kakak sepupu saya. Gempa lagi. Tarik biar dulu. Gempa lagi. Aduh. Abis sareng di dia di mana cek? Di madrasah. Ada hujan gede juga. Terus katanya di sini ada puting beliung. Allah. Terus gempa juga. Saya begitu dapat kabar terjadi bencana, saya nitip istri sama anak ke saudara saya di sini. Ada saudara di daerah Keranggan situ. Sambil saya bilang kalau misalkan ada baju-baju bekas, tolong dikemas aja. Akhirnya mereka ngumpulin dapat 4 karung. Di sini juga saya bawa. Sampai ke Cianjur itu saya mampir ke rumah teman-teman dan alhamdulillah di waktu malam Selasanya itu mobil saya penuh dengan, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih nasi, ada yang ngasih baju, mie kayak gitu kebutuhan. Dan langsung saya sendirian saya berikan ke titik
yang dimana rumah adik saya roboh. Saya naik ke gunung, ke kaki Gunung Gede itu sendirian dengan gelap, dengan ambulan yang hilir mudik yang terus yang ke atas, yang ke bawah itu ambulan tuh 2, 3 gitu. Kita gentian sama ambulan, terus saya lihat yang rumah roboh, terus mayat dikeluarin gitu, dibawa. Itu saya sambil nangis sampai pengen nyampe ke rumah adek kan. Udah sampai rumah adek, saya bagiin tuh semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.